Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang pendekatan dan model pembelajaran. Sebelum membahas materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gita Nur Farida dan teman saya Celiani Veronica dan teman saya Luki Susandi dan yang terakhir Nur Afni. Baiklah, izinkan kami untuk mempresentasikan materi yang akan kami bahas. Materi presentasi. Di sini ada beberapa poin yang akan dijelaskan. Yang pertama, hakikat pendekatan pembelajaran. Kedua, hakikat model pembelajaran. Ketiga, jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Dan yang keempat, jenis-jenis model pembelajaran. Hakikat pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, yang di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Hakikat model pembelajaran. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran. 1. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Teacher-centered approach, yaitu pembelajaran yang menempatkan posisi siswa sebagai objek di dalam proses kegiatan belajar dan kegiatan belajar itu berpusat klasik. Pada pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. 2. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Student-centered approach adalah pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Pada pendekatan ini, siswa mempunyai kesempatan yang terbuka lebar untuk melakukan kreativitas dan mengembangkan potensinya melalui aktivitas secara langsung sesuai minat dan bakatnya. Jenis-jenis model pembelajaran. 1. Kelompok model interaksi sosial. Social interaction model. Yang kedua, kelompok model pengolahan informasi. Information processing model. Yang ketiga, kelompok model personal, the personal family model. Yang keempat, kelompok model sistem perilaku. Jenis-jenis model pembelajaran. Kelompok model interaksi sosial yang disebut juga social interaction models. Model interaksi sosial adalah suatu model pembelajaran yang beranjak dari pandangan bahwa segala sesuatu tidak terlepas dari realitas interaksi kehidupan individu, tidak mungkin melepaskan dirinya dari interaksi dengan orang lain. Yang kedua, kelompok model interaksi ini meliputi sejumlah model, yaitu ada investigasi kelompok, yang group investigation. Yang kedua ada bermain peran, yang disebut role playing. C. Model penelitian jurisprudensi, yang disebut juga jurisprudential inquiry. Kelompok model interaksi sosial yang disebut juga social interaction models. A. Investigasi kelompok, disebut juga group investigation. Eksistensi investigasi kelompok sebagai wahana untuk mendorong dan membimbing perlibatan siswa di dalam proses pembelajaran. Keaktifan siswa melalui investigasi kelompok ini diwujudkan di dalam aktivitas saling bertukar pikiran melalui komunikasi yang terbuka dan bebas serta kebersamaan, mulai dari kegiatan merencanakan sampai pada pelaksanaan pemilihan topik-topik investigasi.
Yang kedua ada bermain peran yang disebut juga role playing. Model ini dirancang khususnya untuk membantu siswa mempelajari nilai-nilai sosial dan moral pencerminannya dalam perilaku. Sebagai model mengajar, model ini mencoba membantu individu untuk menemukan makna pribadi dalam dunia sosial dan berupaya memecahkan dilema-dilema sosial dengan bantuan kelompok. Di sini juga ada Sheftel dalam sebuah buku yang berjudul Role Playing for Social Studies yang dibahas kembali oleh Sumantri dan Permana dari tahun 1998 sampai 1999, menyarankan 9 langkah penerapan role playing di dalam pembelajaran, yaitu fase pertama membangkitkan semangat kelompok, memperkenalkan siswa dengan masalah sehingga mereka mengenalnya sebagai suatu bidang yang harus dipelajari. Fase kedua yaitu pemilihan peserta di mana guru dan siswa menggambarkan berbagai karakter, bagaimana rupanya, bagaimana rasanya, dan apa yang dimungkinkan pemain peran membuat garis besar skenario tetapi tidak mempersiapkan dialog. Mempersiapkan pengamat penting agar semua anggota kelompok mengalami kegiatan tersebut. Pelaksanaan kegiatan pada fase ini, para pemeran mengasumsikan perannya menghayati situasi secara berdiskusi dan mengevaluasi apakah masalahnya penting dan apakah peserta dan pengamat terlibat secara intelektual dan emosional. Melakukan lagi permainan peran pada fase ini, siswa dan guru dapat berbagai interpretasi baru tentang peran dan menentukan apakah harus dilakukan lagi diskusi dan evaluasi. Siswa mungkin mau menerima solusi tetapi guru mendorong solusi yang realistik. Selama mendiskusikan pemeran ini, guru menampakkan tentang apa yang terjadi kemudian dalam pemecahan masalah itu. Berbagai pengalaman dan melakukan generalisasi tidak dapat diharapkan untuk menghasilkan generalisasi tertentu. Guru harus mencoba untuk membentuk diskusi setelah mengalami strategi bermain peran yang cukup lama. Untuk dapat menggeneralisasi, menggerai pendekatan terhadap situasi, masalah, serta akibat-akibat dari pendekat yang dicapai akan semakin mendekati generalisasinya. 1. Kelompok model interaksi sosial, Social Interaction Models. Model penelitian Jurisprudential Inquiry. Dalam model ini, para siswa sengaja dilibatkan dalam masalah-masalah sosial yang menuntut pembuatan kebijakan pemerintah yang diperlukan serta berbagai pilihan untuk mengatasi isu tersebut, misalnya tentang konflik moral, toleransi, dan sikap-sikap sosial lainnya. Sumantri dan Permana, 1998 atau 1999, mengemukakan penerapan model jurisprudensi di dalam proses pembelajaran meliputi 6 fase. Fase pertama, guru memperkenalkan materi kepada siswa dengan membacakan cerita atau sejarah, menyaksikan film tentang kontroversi nilai, atau mendiskusikan sesuatu yang terlibat, misalnya kebebasan berbicara, mempertahankan hak, otonomi, dan keadilan, serta mengidentifikasi konflik-konflik nilai tersebut. Fase kedua, para siswa diminta memahami dan menghayati melalui pengertian mereka tentang masalah atau isu yang didengar atau disaksikan. Fase ketiga, siswa diminta untuk menentukan sikap dirinya terhadap isu yang dikembangkan dan landasan pemikirannya. Fase keempat, siswa diminta untuk memperjelas konflik-konflik nilai dengan analogi-analoginya. Fase kelima, memperjelas alasan posisi nilai. Kadang-kadang, guru perlu meminta siswa menyatakan kembali posisinya. Dan fase keenam, menguji posisi siswa terhadap nilai dan mengkajinya secara cermat.
Jenis-jenis model pembelajaran. Kelompok model-model pengolahan informasi. Information Processing Model. Kelompok model pengolahan informasi adalah salah satu kelompok model pembelajaran yang lebih menitik beratkan pada aktivitas-aktivitas yang terkait dengan kegiatan, proses, atau pengolahan informasi untuk meningkatkan kapabilitas siswa melalui proses pembelajaran. Ada beberapa bentuk model yang dapat dipertimbangkan guru untuk diterapkan di dalam proses pembelajaran yang termasuk kelompok model ini, yaitu A. Berpikir induktif, inductive thinking. B. Pencapaian konsep, concept attachment. C. Memorisasi. D. Advanced organizer. E. Penelitian ilmiah, scientific inquiry. F. Inquiry training. G. Analytics. A. Berpikir induktif atau inductive thinking. Model pembelajaran ini beranggapan bahwa kemampuan berpikir seseorang tidak dengan sendirinya dapat berkembang dengan baik jika proses pembelajaran dikembangkan tanpa memperhatikan kesesuaiannya dengan kebutuhan berpikir seseorang. Joyce, Weil, dan Calhoun mengemukakan beberapa strategi berpikir induktif yang sekaligus juga menggambarkan langkah-langkah pengembangan kemampuan berpikir induktif. Strategi pertama adalah pembentukan konsep, meliputi tahap perhitungan dan pendaftaran, tahap pengelompokan dan pemberian label atau kategorisasi. Strategi kedua, interpretasi data, yang meliputi tahap mengidentifikasi hubungan antara data atau masalah, tahap menemukan hubungan, dan tahap membuat inferensi. Strategi ketiga, aplikasi prinsip, yang meliputi tahap memprediksi konsekuensi, menjelaskan fenomena-fenomena, dan menguji hipotesis. B. Pencapaian konsep atau konsep attainment. Model pencapaian konsep adalah model pembelajaran yang dirancang untuk menata atau menyusun data sehingga konsep-konsep penting dapat dipelajari secara tepat dan efisien. Penerapan model pencapaian konsep dalam pembelajaran meliputi 3 tahap pokok, yaitu tahap pertama, presentasi data dan identifikasi konsep, yang meliputi kegiatan 1. Guru mempresentasikan contoh-contoh nama. 2. Siswa membandingkan ciri positif dan negatif dari contoh yang dikemukakan. 3. Siswa menyimpulkan dan menguji hipotesis. 4. Siswa memberikan arti sesuai dengan ciri-ciri esensial. Tahap kedua, menguji pencapaian konsep yang meliputi beberapa kegiatan. 1. Siswa mengidentifikasi tambahan contoh yang tidak memiliki nama. 2. Guru mengkonfirmasi hipotesis, konsep nama, dan definisi sesuai dengan ciri-ciri esensial. Tahap ketiga, menganalisis kemampuan berpikir strategis yang meliputi 1. Siswa mendeskripsikan pemikiran-pemikiran mereka. 2. Siswa mendiskusikan hipotesis dan atribut-atribut. 3. Siswa mendiskusikan bentuk dan jumlah hipotesis. C. Memorisasi. Model ini diarahkan untuk mengembangkan kemampuan siswa menyerap dan mengintegrasi informasi, sehingga siswa-siswa dapat mengingat informasi yang telah diterima dan dapat merecall kembali pada saat yang diperlukan. Penerapan model memorisasi di dalam proses pembelajaran dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu 1. Mencermati materi. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara menggarisbawahi bagian yang penting, memberi tanda pada bagian yang diperlukan. 2. Mengembangkan hubungan, yaitu menemukan hubungan antara materi-materi yang memiliki keterkaitan dengan menggunakan kata kunci, kata yang bergaris, atau dengan melingkar kata tertentu. 3. Mengembangkan sensory image, dengan menggunakan teknik-teknik yang lucu, atau mungkin dengan kata-kata yang berlebihan, sehingga lebih mudah diingat. 4. Melatih recall dengan memperhatikan tahapan sebelumnya
dan hal ini harus dipelajari secara terus-menerus. D. Advanced Organizer. Model ini dikembangkan berdasarkan pemikiran Ausubel tentang materi pembelajaran, struktur kognitif. Model Advanced Organizer terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama menjelaskan panduan pembelajaran. Pada tahap ini ada beberapa kegiatan pokok yang dilakukan guru. 1. Menjelaskan tujuan pembelajaran. 2. Mempresentasikan panduan pembelajaran. 3. Menumbuhkan kesadaran pengetahuan dan pengalaman siswa yang relevan. Tahap kedua menjelaskan materi dan tugas-tugas pembelajaran. Tahap ini meliputi kegiatan 1. Menjelaskan materi pembelajaran. 2. Membangkitkan perhatian siswa. 3. Mengatur secara eksplisit tugas-tugas. 4. Menyusun susunan logis materi pembelajaran. Tahap ketiga, memperkokoh pengorganisasian kognitif. Pada tahap ini, kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan adalah 1. Menggunakan prinsip-prinsip secara terintegrasi. 2. Meningkatkan keaktifan aktivitas pembelajaran. 3. Mengembangkan pendekatan-pendekatan kritis guna memperjelas materi pembelajaran. 2. Kelompok model pengolahan informasi. Information Processing Model. Penelitian ilmiah, scientific inquiry. Esensial model penelitian ilmiah adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa di dalam menyelesaikan masalah. Melalui penelitian dengan membandingkan masalah tersebut dengan kondisi nyata pada real penelitian, membantu siswa di dalam mengidentifikasi konsep atau metode pemecahan masalah pada kawasan penelitian dan membantu mereka agar mampu mendesain cara-cara mengatasi masalah. Kelompok model pengolahan informasi, Information Processing Model. F. Inquiry Training. Model ini diarahkan untuk mengajarkan siswa suatu proses dalam rangka mengkaji dan menjelaskan suatu fenomena khusus. Tujuannya adalah membantu siswa dalam mengembangkan disiplin dan mengembangkan keterampilan intelektual yang diperlukan untuk mengajukan pertanyaan dan menemukan jawabannya berdasarkan rasa ingin tahunya. G. Synectic merupakan salah satu model pembelajaran yang didesain oleh Gordon, yang pada dasarnya diarahkan untuk mengembangkan kreativitas. Penerapan model synectic di dalam proses pembelajaran dilakukan melalui 6 tahap. Tahap yang pertama adalah guru menugaskan siswa untuk mendeskripsikan situasi yang ada sekarang. Tahap yang kedua, siswa mengembangkan berbagai analogi, kemudian memilih suatu di antara analogi tersebut, kemudian mendeskripsikan dan menjelaskannya secara mendalam. Tahap yang ketiga, siswa menjadi bagian dari analogi dari yang dipilihnya pada tahap sebelumnya. Tahap yang keempat, siswa mengembangkan pemikiran dalam bentuk deskripsi-deskripsi dari yang dihasilkannya pada tahap 2 dan 3, kemudian menemukan pertentangan-pertentangan. Tahap yang kelima, siswa menyimpulkan dan menentukan analogi-analogi tidak langsung lainnya. Kesimpulan yang keenam, guru mengarahkan agar siswa kembali pada tugas dan masalah semula dengan menggunakan analogi terakhir atau dengan menggunakan seluruh pengalaman sinetik. Jenis-jenis model pembelajaran. Kelompok model personal, the personal family model. Model personal pada dasarnya beranjak dari pandangan tentang kedirian individu. Pendidikan dan pembelajaran merupakan kegiatan yang sengaja dilakukan agar seseorang dapat memahami diri sendiri secara mendalam, memikul tanggung jawab sehingga memungkinkan mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Yang termasuk model ini adalah model pembelajaran tanpa arahan, non-directive teaching, dan model-model yang terarah pada peningkatan rasa percaya diri. Di sini ada pembelajaran tanpa arahan dan model pembelajaran untuk meningkatkan rasa percaya diri.
Kelompok model personal dan personal family model. Pembelajaran tanpa arahan. Model pembelajaran tanpa arahan adalah model yang berfokus pada upaya memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Lingkungan belajar diorganisasikan dan sedemikian rupa untuk membantu siswa mengembangkan integritas kepribadian, meningkatkan efektivitas serta membantu merealisasikan harapan atau cita-cita siswa. Kelompok model personal, the personal family model. Model pembelajaran untuk meningkatkan rasa percaya diri, enhancing self-esteem. Beberapa model lain yang juga diarahkan untuk mendorong peningkatan integritas kepribadian, terutama rasa percaya diri siswa, yaitu model latihan kesadaran dan model pertemuan kelas. Model latihan kesadaran adalah model pembelajaran yang diarahkan untuk memperluas kesadaran diri dan kemampuan untuk merasa dan berpikir. 2. Model pertemuan kelas diwujudkan seperti layaknya rapat atau pertemuan di mana kelompok bertanggung jawab untuk membangun sistem sosial yang sesuai untuk melaksanakan tugas-tugas akademis dengan mempertimbangkan unsur perbedaan perseorangan dengan tetap menghargai tugas-tugas bersama dan hak-hak orang lain. 4. Kelompok model-model sistem perilaku. Model ini memusatkan perhatian pada perilaku yang teramati atau terobservasi. Beranjak dari psikologi behavioristik, model mengajar kelompok ini mementingkan penciptaan sistem lingkungan belajar yang memungkinkan manipulasi penguatan tingkah laku atau reinforcement secara efektif sehingga terbentuk pola tingkah laku yang dikehendaki. Terdapat beberapa bentuk model yang termasuk kelompok model ini, yaitu belajar tuntas atau mastery learning, pengajaran langsung atau direct instruction, dan simulasi atau simulation. Kelompok model-model sistem perilaku. A. Belajar tuntas, mastery learning. Pada prinsipnya, belajar tuntas adalah suatu aktivitas proses pembelajaran yang bertujuan agar bahan ajar dapat dikuasai secara tuntas oleh siswa atau siswi. B. Pengajaran langsung, direct instruction. Pembelajaran langsung merupakan suatu model pembelajaran di mana kegiatannya berfokus pada aktivitas-aktivitas akademik. C. Simulasi. Simulasi sebagai salah satu model pembelajaran merupakan penerapan dari prinsip sibernetik sebagai salah satu cabang psikologi. Para ahli psikologi ini mengonseptualisasikan siswa sebagai subjek yang mampu melakukan dan mengendalikan diri melalui mekanisme umpan balik terhadap dirinya sendiri. Self-regulation feedback system. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.